Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti dengan NIM 220101154 dari kelas 22A3, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemrograman Visual dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom SE Enskom. Tugas ini digunakan sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Tugas ini diberi judul Sistem Penjualan Buku. Diharapkan CRUD ini atau tugas ini dapat membantu dan juga bermanfaat bagi seorang kasir untuk menghitung total dari biaya dan juga kembalian serta laporan bulanan keuangan untuk sebuah toko buku. Diharapkan presentasi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Dalam membuat sebuah CRUD, ada beberapa tahapan. Apalagi CRUD yang terhubung dengan MySQL. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa exam kita sudah terhubung dengan cara menekan tombol start seperti ini, yaitu Apache dan juga MySQL. Jika sudah seperti ini, berarti exam kita sudah terhubung dengan MySQL. Yang kedua, setelah memastikan exam kita sudah terhubung, kita harus masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin seperti ini. Dan kita harus membuat sebuah database untuk penyimpanan data dari CRUD tersebut yang kita akan buat nanti. Seperti ini, saya sudah membuat sebuah database berjudul Toko Buku. Nah, di dalam database ini, saya sudah membuat sebuah tabel dengan judul Toko. Tabel tersebut memiliki struktur yang berisi dengan field, yaitu ID pembelian, nama pelanggan, judul, jenis, harga, jumlah, total, bayar, kembali, dan juga tanggal. Saya juga sudah memilih jenis dari field tersebut. Semuanya berjenis varchar kecuali date, karena itu menunjukkan tanggal. Setelah kita membuat database dan juga tabel, kita akan beralih ke NetBeans. Pada tahap kedua, kita akan beralih ke NetBeans. Yang pertama, kita akan membuat desain yang kita inginkan. Seperti ini, saya sudah membuat desain yang saya inginkan. Saya menggunakan atau saya memberi nama toko saya, yaitu Toko Buku T-Book. Saya menggunakan JLabel untuk ini, dan juga JLabel untuk ID pembeli, nama pembeli, judul buku, jenis buku, harga, jumlah, dan juga tanggal. Total bayar dan juga kembalian juga menggunakan JLabel. Saya juga menggunakan text field untuk data yang kita isi secara manual, seperti ID pembeli, nama pembeli, judul, harga, jumlah, total bayar, kembalian, bayar, tanggal. Karena kita mengisi secara manual, kita menggunakan text field. Sebenarnya total dan juga kembalian menggunakan text field, tapi text field ini saya enable di sini agar pihak yang tidak berkenan seperti orang lain tidak dapat menginput total yang salah. Seperti misalnya harga dan jumlah, totalnya 5.000. Karena kita tidak ingin membayar segitu, atau kita ingin jeleknya korupsi, kita tulis 6.000. Makanya kita enable agar tidak ada orang yang menyalahgunakan total. Oh iya, pertama-tama kita pastikan bahwa libraries kita sudah
mengandung atau sudah ada MySQL JDBC driver dan juga Jasper. Karena nanti saat cetak saya menggunakan Jasper untuk mencetaknya. Setelah kita membuat sebuah desain untuk PHP MySQL, tentu kita memerlukan sebuah koneksi, bukan? Untuk menghubungkan tabel dan juga PHP MySQL. Maka dari itu kita membuat kelas. Kelas di sini caranya yaitu klik kanan pada Short Package, kita pilih New dan juga kita pilih Java Class. Dan saya sudah membuat sebuah kelas untuk mengoneksikan JLabel dan juga PHP MyAdmin adalah dengan kelas kita beri nama atau saya beri nama config. Seperti ini. Yang pertama dan yang utama, kita harus mengimport SQL connection, SQL driver manager, SQLi SQL exception. Kita harus mengimport semua Java ini. Jika tidak akan merah semua. Di sini kita memasukkan alamat MySQL kita atau PHP kita, localhost kita, lalu diakhiri dengan database kita. Nama database saya kan tadi toko buku. Toko buku. Maka di sini saya akan menamai juga toko buku menurut dengan database saya. Di sini sudah ada pilihan jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan koneksi gagal. Seperti itu. Ini tidak dipakai karena kemarin saya salah ketik, jadi 2 kali mengulang, maaf. Oke. Lalu kita masuk ke coding. Yang pertama dan yang utama, kita harus membuat atau mengganti variabel-variabel. Caranya dengan mengklik kanan dan juga change variable. Kalian bisa mengganti variabel dengan apa yang kalian kehendaki. Seperti ini saya membuat variabel atau change variabel ID pembeli dengan IP ini dengan IP. Kita lakukan pada semua text field semuanya. Jika kalian mengecek, kita harus melakukan semuanya agar codingan dapat terhubung dengan text field kita. Bagaimana cara mengodingnya? Kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 adalah tahap coding. Caranya adalah gampang. Kita klik 2 kali pada tombol yang ingin kita coding. Seperti ini. Ini adalah tombol tambah atau simpan, di mana tombol ini digunakan untuk menambah data yang ada di tabel dan juga di PHP MySQL. Jika kita menekan tombol tambah setelah kita mengisi semua ini, maka di sini otomatis akan menambahkan data yang sudah kita tambah baru. Seperti ini, kita klik 2 kali dan seperti inilah tabel atau tombol tambah. Ini adalah codingannya. Untuk menambahkan, tentu saja kita menggunakan SQL insert values dan juga intonya untuk tujuannya kita memasukkan ke tabel toko. Kita kan sudah membuat tabel toko, maka intonya akan diisi toko sesuai dengan nama tabel kita. Di sini adalah koneksi dari database di PHP ke NetBeans. Ingat, kita membuat config untuk mengoneksikan. Di sini adalah koneksi dari JFrame ke database PHP. Oh iya, pertama-tama kita harus memasukkan import ini. Import ini untuk, atau kita bisa juga menyelesaikan codingnya. Nanti akan muncul emoji seperti ini contohnya. Kita hapus, maka akan muncul emoji seperti ini. Kita klik dan akan ada add-nya. Kita bisa menulis secara manual
ini, atau kita menggunakan cara yang tadi. Yang kedua, load tabel. Apa fungsi dari load tabel? Load tabel berfungsi sebagai untuk mengisi data dari JTabel ini. Jadi, data dari PHP MyAdmin kita akan tertulis di sini dengan codingan load tabel. Jika tanpa load tabel, maka data dari PHP kita tidak akan tertulis di situ atau di JTabel kita. Bagaimana coding dari load tabel? Seperti ini codingnya. Kita menambahkan model kolom, nomor, ID pembeli, nama pelanggan, judul, harga, jumlah, total, pembayaran, kembalian. Ini adalah field dari PHP kita seperti ini untuk menyesuaikan pada JTabel kita. Otomatis jika kita menulisnya semua, maka JTabel akan otomatis menyesuaikan. Di sini kolomnya hanya 4. Tapi JTabel akan menyesuaikan menjadi menambah atau menjadi sesuai dengan database kita. Lalu kita select from toko, artinya kita memilih bahwa database yang kita tampilkan itu dari tabel toko. Dan jangan lupa untuk koneksinya. Untuk integer, ini akan muncul otomatis nomor di depan tabel kita. Maka sudah ada otomatis nomornya di depan tabel kita. Setelah tadi kita sudah membahas tombol tambah, sekarang kita pindah ke tombol edit. Ini adalah coding dari tombol edit. Kenapa di sini ada perhitungan? Karena di sini terdapat perhitungan yaitu jumlah, harga. Nanti kita kalikan jumlah dan harga, nanti hasilnya akan masuk ke total. Makanya di sini ada coding pertambahan atau penjumlahan atau perkalian lebih tepatnya dari harga dan juga jumlah. Jadi harga barang kita kali dengan jumlah barang. Untuk query yang kita gunakan dalam tombol atau button edit adalah update. Karena kita merubah data, jadinya kita menggunakan query update, nama tabel kita, dan kita atur dalam ini. Ini jika kita cermati adalah nama field kita. Dan harus sama, jika tidak akan bisa terset. Maka akan ada sebuah pop-up atau C-option message yang menyatakan bahwa merubah data gagal atau SQL kita tidak tersambung dengan JTabel atau Java kita, atau ada kolom yang salah. Jika kita salah menulis, maka harus persis dengan apa yang kita tulis pada pada PHP MyAdmin kita. Seperti ini. Kita set, ingat field ID plus. Tadi kita sudah men-change variabel di sini. Kita masukkan variabel baru lagi, lalu get text karena kita menulis secara manual. Ini adalah coding untuk koneksi. Dan jika ini ada C option, kita tulis load tabel dan juga kosong. Karena nanti setelah kita merubah, otomatis akan terisi dalam tabel dan juga text field kita akan menjadi kosong kembali. Jadi kita bisa menulis data baru. Setelah tombol edit, kita pindah ke tombol baru. Kita tulis kosong. Yang pertama, kenapa kosong? Yang pertama, kita membuat public void kosong. Dia ada di bawah. Kita tulis di atas sini. Ini. Maka kita menulis di private kosong ini.
kita menulis IP, mohon maaf tadi saya bilang public, kita menggunakannya private kosong, private void kosong. IP adalah change variable yang sudah kita ganti lagi. Yang hijau ini adalah change variable yang baru. Kita pilih set tag, yang artinya kita menulis lagi null. Seperti ini adalah coding dari void kosong untuk menghapus semua data yang tertulis di text field. Baiklah, karena ini baru, artinya kita menulis baru, kita tulis kosong. Karena tadi kan kita ingin baru, jadi kita harus menghapus semuanya. Maka kita menggunakan private void kosong, jadi kita hanya menulis private kosong atau kosong. Kurung buka kurung tutup dan juga titik koma. Setelah kita membuat tombol baru, kita next ke tombol hapus. Tombol hapus cukup simple ya. Kita tinggal menggunakan query delete dari from tabel yang ingin kita hapus atau tempatnya yang data kita hapus, dengan kondisi atau where ID pembelian sesuai dengan apa yang kita masukkan. Dan ini ada koneksinya dan juga JOption dialog. Apa sih JOption pane tersebut? JOption pane itu akan memunculkan sebuah pop-up di mana kita dapat menulis pesan yang akan dimunculkan oleh pop-up tersebut. Misalnya JOption pane show message dialog, data berhasil. Nanti jika delete atau data sudah terhapus, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Next, kita ke hitung. Karena kita sistem kasir atau penjualan, saya menambahkan tombol hitung di mana berisi integer. Karena kita kan memasukkannya string, kita menggunakan set text atau string, maka kita harus merubahnya menjadi sebuah integer agar dapat dihitung. Caranya adalah dengan memasukkan coding ini. Setelah kita memasukkan coding dan juga variabel change yang akan kita rubah menjadi integer, maka kita membuat sebuah variabel baru dan juga mengalihkan integer atau variabel baru dari integer yang sudah kita buat tadi, lalu kita masukkan ke total. Setelah itu ada button bayar. Button bayar sama seperti hitung, kurang lebih sama, hanya dirubah dengan if else. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total bayar, maka akan muncul uang Anda tidak cukup. Akan muncul pop-up atau show message dialog dari JOption, uang Anda tidak cukup. Jika melebihi, maka pembayaran akan berhasil. Lalu kita masuk ke button cetak. Cetak, karena kita menggunakan Jasper, maka ini adalah codingannya. Lalu di sini kita tulis nama Jasper yang sudah kita buat. Ya, setelah itu kita masukkan yang terakhir, kita masuk ke coding keluar. Coding keluar hanya coding system exit, karena kita kan mau keluar, jadi kita memilih system exit atau menulis coding system exit. Bagaimana dengan cetak? Oke, untuk cetak kita menggunakan Jasper atau Java Jasper. Caranya adalah klik kanan pada Sort Page, New, Report Wizard. Maka kalian akan diarahkan ke halaman loading. Maka kalian akan diarahkan ke halaman
maka kalian akan diarahkan ke halaman desain untuk cetak. Kita bisa mendesain sesuai apa yang kita inginkan. Seperti ini, saya sudah mendesain cetak seperti saya inginkan, seperti ini. Kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan kita preview bagaimana sih kelihatannya saat sudah dicetak nanti, seperti ini. Preview menjadi save bisa, atau kita bisa Ctrl plus S, atau kita save di sini. Seperti inilah penampakan J option yang sudah kita buat. Seperti ini. J option, maaf. Seperti inilah penampakan dari Jasper yang kita buat. Setelah kita membuat semua tahapan itu, waktunya kita mencoba aplikasi kita. Yang tahap yang ketiga adalah demo aplikasi. Cara mendemokannya adalah dengan klik kanan pada J-frame yang sudah kita buat, lalu kita klik run. Setelah kita klik run, maka akan muncul desain yang sudah kita buat. Yang pertama adalah kita memasukkan tanggal terlebih dahulu dengan format tahun, bulan, serta tanggal. Yang terakhir adalah tanggal. Seperti ini, saya rubah terlebih dahulu. Ya, ini Desember, oke. Lalu kita masukkan ID pembeli. B231. Nama pembeli misalnya yang beli ada Kira Putri. Judul buku yang dibeli adalah Death Note. Jenisnya kita bisa menggunakan combo box komik. Harganya adalah 20.000. Dia membeli 3. Terus setelah itu kita bisa menghitung totalnya. Di sini kita sudah mengenable text fieldnya, jadi tidak ada yang bisa mengeditnya seperti di sini. Kita masih bisa mengeditnya menjadi Mika, tapi di sini sudah tidak bisa karena kita sudah tadi mematikan fungsi enable-nya. Bagaimana jika uang Kira kurang? Seperti dia hanya membawa 50.000, kita bayar. Maka akan muncul J-message, yaitu uang Anda tidak cukup. Jika uangnya pas, maka akan muncul pembayaran berhasil dan kembaliannya 0. Misalnya uangnya lebih. Pembayaran berhasil dan kembaliannya adalah Rp10.000. Lalu kita menggunakan button tambah untuk memasukkan data yang sudah kita buat ke dalam database PHP tambah. Maka akan muncul J-message penyimpanan data berhasil. Bagaimana jika kita salah memasukkan nama, tapi kita sudah memasukkannya ke dalam JTabel? Itu mudah, kita tinggal mengklik nama yang salah tadi, seperti Kira. Seharusnya namanya adalah Kira Putri, tapi kita menulisnya adalah Kira Mika. Kita tinggal mengkliknya, lalu kita berubah namanya Putri, lalu kita pencet edit atau merubah, maka akan muncul J-message data berhasil dirubah seperti ini. Oke. Kita akan menghapus data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel atau database atau tabel yang ada di database. Caranya juga mudah, kita tinggal mengklik data yang kita ingin hapus, lalu kita menghapusnya dengan menggunakan J tombol hapus. Maka akan muncul data berhasil dihapus. Dan di tabel ini sudah tidak ada data yang sudah kita hapus tadi. Misalnya kita sudah menulis, tapi kita membutuhkan field baru. Kita pencet J table tab baru.
maka field akan kembali kosong. Nah, setelah kita membuat database atau table, kita mengisi table-table tersebut, ada laporan bulanan. Kita harus mencetak data-data yang sudah kita buat. Kita kan tadi menggunakan Jasper. Kita tinggal mengklik cetak dan kita menunggu. Seperti ini adalah tampilan cetaknya karena kita menggunakan Jasper. Nah, seperti di preview tadi sama, hanya bedanya terdapat tambahan tanggal di sini dan juga jam. Seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih.